Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas putra mahkota yang tidak menjadi raja, part 4. 12. Gusti Raden Mas Achadiat. Ayah Gusti Raden Mas Achadiat adalah Gusti Raden Mas Murtejo yang menjadi Sultan Hamengkubuwono ke-7 di Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Ibunya adalah Gusti Kanjeng Ratu Emas. Raden Mas Achadiat lahir pada tahun 1876 Masehi. Pada tanggal 5 Maret 1883, Raden Mas Achadiat diangkat menjadi putra mahkota ketika berusia 7 tahun dan diberi gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamangkunegara Sudibyo Raja Putra Narendra ing Mataram. Karena usianya masih 7 tahun, ia belum bisa diminta untuk menandatangani kontrak politik. Dengan demikian, disepakati bahwa pemerintah Belanda akan menunggu sampai Achadiat dewasa, sehingga bisa mengerti dan bertanggung jawab untuk menandatangani kontrak politik sebagai kewajiban seorang putra mahkota. Pada bulan Oktober 1893, tiba-tiba Achadiat meninggal. Sebab kematian dari Raden Mas Achadiat sampai hari ini masih belum diketahui. Karena usianya yang masih sekitar 17 tahun dan belum menikah, ia mendapatkan sebutan Pangeran Adipati Anom Sedo Joko, yang artinya wafat ketika masih berstatus perjaka. 13. Gusti Raden Mas Pratisto. Gusti Raden Mas Pratisto adalah adik kandung dari Raden Mas Achadiat. Ayahnya adalah Hamengkubuwono ke-7 dan ibunya Gusti Kanjeng Ratu Emas. Gusti Raden Mas Pratisto juga dikenal dengan nama Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Jumino atau Gusti Juminah. Setelah meninggalnya Raden Mas Achadiat pada tanggal 9 November 1893, Raden Mas Juminah diangkat menjadi putra mahkota dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegara Sudibyo Raja Putra Narendra ing Mataram. Setelah pelantikan Gusti Raden Mas Juminah menjadi putra mahkota di Kesultanan Yogyakarta, pemerintah Gubernur Jenderal C.H.A. Van Wyk mulai memikirkan rencana untuk menyodori kontrak politik kepada Juminah. Kontrak ini disebut sebagai Crown Prince Verklaring atau pernyataan politik oleh putra mahkota. Seperti yang terjadi di Kesunanan Surakarta pada 25 Maret 1893 yang menandai prosesi penetapan Raden Mas Gusti Saidin Malikul Kusno sebagai putra mahkota Kasunanan Surakarta. Namun rencana penandatanganan verklaring di Kesultanan tidak berlangsung lancar. Pasal-pasal yang disodorkan untuk ditandatangani oleh Pangeran Juminah berbeda dengan apa yang ditandatangani oleh Raden Mas Gusti Saidin Malikul Kusno di Kasunanan Surakarta. Setidaknya ada 5 pasal yang dimuat dalam verklaring itu. 1. Pemberian hak bangun atau Opstalrecht kepada pemerintah kolonial. 2. Pengambil alihan hak dari penguasa pribumi bagi monopoli garam di wilayah Kesultanan dengan kompensasi tahunan. 3. Pengambil alihan hak dari penguasa pribumi bagi monopoli penjualan candu di wilayah Kesultanan dengan kompensasi tahunan. 4. Ketentuan yang lebih longgar mengenai sewa menyewa tanah bagi kepentingan perkebunan atau onderneming. 5. Kesanggupan pewaris tahta untuk tidak memungut pajak baru apabila ia memegang kekuasaan.
Kelima pasal ini menjadi dasar bagi dominasi politik dan ekonomi pemerintah Belanda. Karena dengan demikian Kesultanan Yogyakarta akan menerima kompensasi tahunan tanpa adanya wewenang mengontrol dan menjalankan semua ketentuan yang diberlakukan di wilayahnya. Salah satu pasal yang sering menjadi persoalan adalah hak bangun atau Opstalrecht. Dengan pemberian hak bangun kepada pemerintah, ini berarti tanah yang digunakan untuk mendirikan bangunan itu harus diubah statusnya. Pemerintah kolonial tidak mungkin menyewa tanah tersebut seperti hal yang terjadi dengan perusahaan perkebunan onderneming. Sebaliknya, pemerintah harus mendapatkan hak milik mutlak atau eigendom. Karena dengan hak bangun yang dimiliki, pemerintah kolonial tidak hanya membangun infrastruktur yang berkaitan dengan kepentingannya semata, tetapi juga membangun fasilitas yang akan digunakan bagi kepentingan warganya, terutama bagi orang Belanda di Yogyakarta. Bertolak dari situ, persoalan berkembang kedua arah. Pertama, keberadaan kompleks infrastruktur perkantoran milik pemerintah seperti kantor pos, tangsi militer yang selama ini masih terpusat pada benteng, kantor residen, dan kantor-kantor lain berada pada posisi strategis dalam tata ruang pusat kota Kesultanan atau Kutogoro. Hal ini dikhawatirkan bisa mengakibatkan perubahan dan ketidakseimbangan dalam tata ruang yang dibangun berdasarkan konsep kosmologi Jawa. Faktor kedua yang menjadi persoalan bagi pemberian hak bangun tersebut adalah rencana penjualan tanah kepada orang-orang Eropa yang akan membentuk suatu kompleks pemukiman tersendiri yang dikenal sebagai European Suites atau Kampung Eropa. Hal ini merupakan suatu lokasi tempat tinggal khusus untuk orang-orang Eropa dan tidak bisa dimasuki atau dihuni oleh orang lain, baik orang timur asing maupun pribumi. Pembukaan kampung ini akan menandai pemberlakuan hukum pemerintah konkordanti di bagian dari Kutogoro, sesuatu yang dalam pandangan kosmologis kekuasaan raja-raja Jawa akan dianggap sebagai ancaman terhadap wibawa raja yang berkuasa mutlak, Baudenda Hanyokrowati. Kedua faktor akan menimbulkan akibat langsung, yaitu pengambil alihan hak milik dan kewenangan atas tanah, Eigendomrecht dan Beskickingrecht, dari Raja Jawa kepada orang asing. Dalam hal ini, pemerintah kolonial, raja tidak lagi bisa memiliki kewenangan apapun atas tanah-tanah yang sudah dibangun dengan kompleks perumahan model barat dan tidak berwenang atas orang-orang yang tinggal di atasnya. Hal itu bukan hanya mengurangi kewenangan raja atas tanahnya, tetapi juga atas penghuninya. Dan hal itu tidak akan mungkin bisa dalam konteks kekuasaan Jawa. Dengan melihat isi dari pasal-pasal perjanjian tersebut, Pangeran Adipati Juminah merasa keberatan dan menolaknya. Alasan itu disampaikan langsung kepada Sultan Hamengkubuwono ke-7 yang kemudian memberitahukan hal ini kepada Residen Keting Oliver. Namun Residen Yogyakarta itu tidak berani memaksakan tuntutan tersebut agar segera ditandatangani oleh Juminah. Persoalan ini menjadi mengambang dan terkatung-katung, seperti soal tuntutan pemerintah kolonial di Batavia tentang pengambilan wewenang proses peradilan pidana dari Sultan kepada pemerintah Hindia Belanda. Sebagai akibatnya, perjanjian soal masalah peradilan itu tidak bisa terlaksana sampai akhir abad 19. Pada tahun 1902, Residen Amen menuntut kepada Sultan Hamengkubuwono ke-7 agar Pangeran Juminah diturunkan statusnya sebagai pewaris tahta dan harus digantikan oleh orang lain. Sementara itu, Juminah wajib diperiksa dan apabila diketahui telah melakukan kesalahan dan pelanggaran harus dijatuhi hukuman pembuangan
seperti halnya yang diterima oleh Pangeran Suryoning Ngalogo. Menanggapi tekanan Amen, Sultan Hamengkubuwono ke-7 merasa keberatan. Jika didesakkan itu dilaksanakan, berarti selama pemerintahannya telah 2 kali terjadi pergantian putra mahkota. Meskipun pergantian putra mahkota merupakan hal yang memungkinkan, Sultan Hamengkubuwono ke-7 merasa bahwa Juminah tidak melakukan pelanggaran yang berarti dan yakin bahwa persoalan yang sebenarnya adalah masalah verklaring. Namun menolak tuntutan Amen bisa dituduh menentang kebijakan pemerintah Hindia Belanda, dan hal tersebut akan berisiko besar bukan hanya bagi Juminah dan dirinya, tetapi juga bagi Kesultanan Yogyakarta. Akhirnya Sultan Hamengkubuwono ke-7 menawarkan suatu solusi kepada Amen, bahwa status Juminah bakal dicopot dari posisi putra mahkota. Namun untuk menghukum tindakan Juminah akan diadili dengan Pradoto Agung. Alasan Sultan Hamengkubuwono ke-7, bila Juminah dinyatakan bersalah, maka ia dipersalahkan karena melanggar aturan-aturan tradisi atau paugeran, dan bukan melanggar kontrak politik yang dibuat oleh Sultan Hamengkubuwono ke-7 ataupun peraturan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sultan Hamengkubuwono ke-7 mengupayakan agar apapun hukuman yang dijatuhkan jangan mengakibatkan pengasingan Juminah dari Yogyakarta. Pada tahun 1895, Pradoto Agung menetapkan bahwa Juminah dianggap memiliki kelainan jiwa karena sering memiliki hubungan dengan alam gaib. Dengan demikian, ia tidak layak untuk dijadikan sebagai seorang pewaris tahta dan juga tidak dapat dikenai tindakan hukuman. Setelah dicopot dari Pangeran Putra Mahkota, Pangeran Juminah lebih dikenal dengan sebutan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Juminah. 14. Gusti Raden Mas Putra. Gusti Raden Mas Putra adalah adik kandung dari Raden Mas Juminah. Ayahnya adalah Hamengkubuwono ke-7 dan ibunya Gusti Kanjeng Ratu Emas. Gusti Raden Mas Putra lahir pada tanggal 8 Maret 1879. Pada tahun 1895, Gusti Raden Mas Putra diangkat menjadi putra mahkota menggantikan kakaknya Gusti Raden Mas Juminah. Diberi gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Amangkunegara Sudibyo Raja Putra Nalendra ing Mataram. Ketika putra ditunjuk sebagai putra mahkota, usianya juga belum genap dewasa, sehingga belum bisa menandatangani verklaring. Van Andel, residen Belanda yang baru untuk Yogyakarta, diberi tugas untuk menyelesaikan verklaring yang sudah tertunda 30 tahun. Tuntutan Batavia mengenai langkah-langkah pembaruan di Volkston London, yaitu reorganisasi agraria dan peradilan, tidak bisa lagi dibendung. Hal ini berkaitan dengan rencana pemerintah mengeluarkan rencana peraturan sewa tanah yang baru bagi wilayah ini pada tahun 1911, sehingga Van Andel diperintahkan untuk menyelesaikannya sebelum peraturan tersebut dikeluarkan. Setelah mengadakan pembicaraan panjang dengan Sultan Hamengkubuwono ke-7 pada tanggal 1 November 1909, Van Andel mencapai kesepakatan tentang pembaruan agraria. Sistem Apakne akan dihilangkan dan kemudian akan dibentuk kas karaton yang menampung semua ganti rugi atau penghasilan yang diperoleh dari eksploitasi tanah-tanah tersebut. Kas keraton akan menjadi wewenang sultan, tetapi di bawah kontrol residen, dan penggunaan serta pengeluarannya harus dilakukan atas pengetahuan dan seizin residen. Salah satu penggunaan kas keraton adalah untuk menggaji para pegawai yang terdiri atas bekas abdi dalam. Mengingat sistem kepemilikan Apakne hilang, maka kerja wajib juga dihapuskan, termasuk yang dipungut oleh para penyewa tanah.
Ketika kondisi di atas telah menjadi jalan utama menuju reorganisasi agraria, persoalan perklaring kembali muncul. Masalah ini terutama berkaitan dengan eksploitasi garam di wilayah Kesultanan Yogyakarta dan persoalan hak bangun Obstalrex. Raden Mas Putra yang meskipun sudah bergelar Pangeran Adipati Anom Hamengkubuwono tetap tidak bisa berbuat banyak. Akibatnya, pembicaraan kemudian diambil alih oleh Sultan Hamengkubuwono ke-7. Akan tetapi, dalam perundingan yang berlangsung sepanjang tahun 1910, Sultan Hamengkubuwono ke-7 menyatakan bahwa dirinya hanya bersedia membicarakan masalah garam dan candu. Apabila persoalan ganti rugi dari penghapusan sistem Apakne sudah berhasil diwujudkan. Dengan demikian, persoalan pembaruan perklaring tertunda kembali. Sementara itu, Raden Mas Putra sudah mulai beranjak dewasa dan diperkenankan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-7 meninggalkan keraton dan pindah menuju kediaman khusus untuk putra mahkota dalam Kadipaten. Di tempat ini, Raden Mas Putra sebagai Pangeran Adipati Anom Hamengkubuwono dibantu oleh seorang pejabat yang berstatus sebagai patih untuk mengurusi administrasinya sebagai putra mahkota. Sultan Hamengkubuwono ke-7 juga mempercayakan kepada Raden Mas Putra tentang persoalan yang berkaitan dengan rumah tangga keraton. Dengan demikian, rumah kediamannya di Kadipaten lebih banyak berfungsi sebagai kantor administrasi keraton dan putra mahkota menjalankan tugas sebagai patih jero seperti pada masa kerajaan Mataram. Memasuki tahun 1111, para pejabat Belanda memiliki harapan bahwa persoalan perklaring akan segera selesai. Karena pada tahun itu pula sebuah peraturan sewa tanah yang baru akan diumumkan. Harapan itu tiba-tiba kembali memudar ketika diketahui bahwa Raden Mas Putra sering sakit dan kesehatannya terus menurun. Situasi ini semula tidak diketahui oleh pemerintah kolonial karena Sultan Hamengkubuwono ke-7 tidak mengungkapkan secara gamblang kepada Van Andel. Ketika itu, Sultan Hamengkubuwono ke-7 lebih banyak memusatkan perhatian dan waktunya untuk mempersiapkan pernikahan putrinya dengan Sunan Pakubuwono ke-10 dari Surakarta. Kondisi kesehatan Putra yang semakin merosot ini baru diketahui oleh pemerintah Hindia Belanda pada pertengahan tahun 1912. Sejak mendengar kabar tersebut, Residen Yogyakarta, J.H. Lievering, pengganti Van Andel, mengupayakan pengobatan medis. Namun upaya pengobatan itu tidak membawa hasil. Dan akhirnya pada tanggal 20 Februari 1913, Raden Mas Putra wafat. Atas kejadian itu, Gubernur Jenderal Edinburgh kemudian memerintahkan Lievering untuk menemui Sultan Hamengkubuwono ke-7 di keraton dengan tujuan agar semua hak dan wewenang putra mahkota dikembalikan kepada raja. Dengan pengalihan hak dan kewajiban putra mahkota, Sultan Hamengkubuwono ke-7 diharapkan oleh pemerintah kolonial bersedia melakukan penandatanganan terhadap perklaring yang seharusnya disahkan oleh Raden Mas Putra, terutama mengenai monopoli penjualan garam di Kesultanan Yogyakarta oleh pemerintah kolonial. Namun upaya ini tidak membuahkan hasil karena Sultan Hamengkubuwono ke-7 tetap bersikukuh bahwa ketentuan perklaring adalah tanggung jawab putra mahkota yang nantinya akan menjadi pewaris tahta. Demikian video tentang putra mahkota yang tidak menjadi raja part 4. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.